Kita beri kesempatan kepada Mas Wawas, silakan bisa maju ke depan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Yanto. Oke. Pada Mas Wawas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya udah latihan padahal. Tarik nafas dulu Mas Wawas. Ya, tarik nafas dulu. Yang pertama yang saya hormati Mama, ya, Mama Bella, Pak Ade, Bude, Mbak, Mas, semuanya keluarga besar dari Bella. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menyambut kami dari keluarga saya. Dan yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Umi, Abi, adik-adik, adik-adik, om, tante, semuanya, Mbak yang sudah mau mengantarkan saya sampai hari ini di rumah Bella. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa datang ke sini di hari ini untuk menyampaikan maksud seperti itu. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yanto, di mana ditanyakan keseriusan saya terhadap Bella. Memang benar 10 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan isi hati, walaupun dulu masih kecil tapi bisa dibilang cinta monyet. Ya, dari 10 tahun yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bahwa saya pernah suka sama Bella. Dan alhamdulillah ternyata diberikan sama Allah yang insya Allah saya harap jodoh saya 2 bulan yang lalu, 21 Desember 2020 saya bertemu dan saya menyatakannya langsung bahwa saya serius ingin hidup selamanya, bukan sehidup semati lagi tapi sehidup sesurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Dengan Bella. Saya juga banyak kekurangan, tentunya bahkan lebih banyak juga kekurangannya. Namun yang kita tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya di sini bersama keluarga datang dengan segala kekurangan beserta kelebihannya. Saya bermaksud untuk meminang atau menyampaikan isi hati dan mengajak serius untuk hidup sesurganya Allah. Mungkin nanti akan saya sampaikan langsung ke Bella. Mau dizibat di rumah. Baik Mas Wawas, tadi walaupun sempat grogi kayaknya jantung udah mau copot ini. Tapi insya Allah Mas Wawas ini begitu yakin, begitu serius, begitu sungguh-sungguh untuk meminang Mbak Bella begitu. Dan meskipun dua-duanya banyak kekurangan, ya tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sebuah pasangan itu adalah bagaimana satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Betul ya Bu ya? Ya betul. Baik. Kalau tadi Mas Wawas sudah menyampaikan di depan kita semua atas kesungguhan Mas Wawas untuk meminang Mbak Bella, kayaknya belum sempurna nih kalau kita belum lihat langsung Mas Wawas menyampaikan langsung ke Mbak Bella. Betul ya Bu ya? Iya. Ini tapi saya mau minta izin Mama Bella dulu nih. Boleh Mbak Bella kita panggil keluar di sini? Mungkin keluarga juga pengen tahu bagaimana sih Mbak Bella ya. Mbak Ida sudah siap Mbak Bellanya? Nyanyikanlah. Oh iya. Nah ini ada permintaan dari Mbak Bella nih. Ternyata tidak semudah itu. Mbak Bella pengen Mas Wawas menyanyikan sebuah lagu. Nah, baru Mbak Bella nanti mau keluar. Kira-kira Mas Wawas siap? Aduh, nggak bisa nyanyi. Insya Allah siap. Kalau permintaannya Mbak Bella insya Allah siap. Harusnya untuk calon pasangan apapun siap dong ya. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih Mas Wawas nih?
Sepertiga malam. Sepertiga malam. Oh, ternyata ini kuncinya. Amin. Ternyata doanya Mas Wawas di sepertiga malam terakhir itulah yang membuat kita bisa berkumpul pada pagi hari ini ya. Baik, musik sudah siap sepertiga malam. Oke, Babila nanti ya, nanti begitu Mas Wawas nyanyi mungkin bisa langsung keluar nih ya. Mudah-mudahan suaranya bisa menggetarkan jiwa Babila. Betul sekali. Ya. Monggo Mas Wawas. Ini mohon maaf ini. Saat putuskan bertemu orang tuamu, ku yakinkan diri kaulah yang terbaik. Dan saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikan untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Baik, kasih tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Luar biasa. Ini tadi yang lucu saya lihat Mas Wawas begitu Babila keluar ini sempat kaget loh, kok digandeng sama cowok. Udah kenal. Oh, udah kenal. Iya, beliau ini adiknya Mbak Bella ya. Nah, iya, saya khawatir tadi Mas Wawas, waduh, kok udah digandeng cowok. Ya, ya, baik Mas Wawas. Sekarang Mbak Bella sudah di depan Mas Wawas. Ya, Mbak Bella juga. Ini Mas Wawas sudah di depan. Mbak Bella dan keluarga yang hadir di sini sudah juga menyaksikan. Sebelum Mas Wawas nanti menyampaikan isi hatinya, mungkin boleh Mas Wawas diceritakan awal kenalnya bagaimana 10 tahun yang lalu ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini temanya 10 tahun merajut kisah cinta bersemi kembali. Masya Allah. Sekolah ini Pak. Dan ternyata banyak cerita yang menarik. Mas Wawas, barangkali bisa diceritakan. Baik, terima kasih Aldi kesempatannya. Iya, saya ingin berbagi. Ini sebenarnya rahasia ya, tapi nggak apa-apa karena keluarga. Saya sedikit bercerita karena menurut saya semoga ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah bahwa yang membuat saya semakin yakin untuk bersamanya. Ya, jadi 10 tahun yang lalu, tahun 2008 kelas 1 SMP, enggak. Mohon maaf, kalau 10 tahun kelas 3 SMP. Ya, berarti 12 tahun lalu kelas 1 saya pertama kali bersama Bella dalam satu kelas, ya. Satu SMP ya, SMP 1 Selawi. Kemudian di tahun pertama itu saya sempat mengenalnya dan ya dulu namanya masih kecil ya. Ya, masih kecil. Bukan apa-apa lah. Kemudian di tahun kedua dan sama masih satu kelas, dan di tahun ketiga SMP kelas 3 waktu itu punten ini karena apa namanya, karena mungkin sudah jalannya yang diberikan oleh Allah. Waktu kelas 3 saya sempat menyukai Bella. Iya, kelas 3 waktu itu saya minta tolong sama sahabatnya, ada Afro. Oh iya, saya minta tolong sama sahabatnya untuk dikenalkan sama Bella, karena waktu itu kelas 1, kelas 2 ketika saya mau kenalan, Bellanya lari. Kayak menolak sepertinya. Di tahun ketiga saya sempat berusaha, tapi saya minta tolong sama teman sahabatnya Afro sampai bilang, pokoknya kalau kamu nggak mau menerima Fawas atau nggak mau berteman
dekat dengan Fawaz, kita nggak usah sahabatan. Afro sampai bilang seperti itu. Dan saat itu akhirnya Bella mau berteman dan istilahnya mau berkomunikasi dan dengan terpaksa ya awalnya. Ya karena dipaksa sama sahabatnya. Tapi lambat laun ternyata kita juga saling support dalam belajar. Alhamdulillah setelah lulus juga kita melanjutkan jenjang studi. Dia di SMA 1, saya di Bekasi karena harus pesantren. Alhamdulillah waktu itu. Dan ternyata kita harus berpisah jarak gitu ya. Berpisah jarak. Kemudian saya ngasih ya, saya memberikan sesuatu. Ini sebenarnya agak malu karena malu juga karena masih kecil kok bisa memberikan suatu barang yang sangat spesial. Ya, jangan kaget. Saya ngasih cincin. Saya ngasih cincin. Boleh ditunjukkan? Emang masih ada ya? Ya, saya ngasih cincin dan cincin itu beserta wadahnya diterima oleh Bella, yaitu hanya sebagai ya kenang-kenangan aja karena kita pernah mengenal. Karena saya harus pergi untuk belajar. Nah, waktu itu Umi juga sudah akhirnya ketahuan nih sama Umi Abi. Pacaran masih kecil, apa ya namanya, bukan pacaran ya, deket-deket sama perempuan masih kecil gitu kan, nggak boleh gitu. Akhirnya waktu itu tahu ya karena kan dulu diam-diam ya, ya diam-diam juga hanya di kelas aja waktu itu. Akhirnya waktu SMA saya bilang ke dia bahwa saya mau fokus belajar, saya mau mencapai mimpi saya ingin membagian orang tua saya juga, intinya saya ingin fokus belajar dulu. Akhirnya saya bilang ke Bella untuk kita tidak perlu komunikasi lebih dekat lagi karena namanya jodoh pasti akan kembali seperti itu. Dan waktu itu dilalah waktu itu dia mau karena istilahnya saya menyampaikan dengan baik. Namun ternyata waktu itu kondisinya karena saya pertama kali keluar dari rumah pesantren pusing, waktu itu stres. Karena kaget ya, lebih tepatnya karena jauh juga, teman-teman di sana juga dari Sabang sampai Merauke, lain-lain dan akhirnya waktu itu saya lost kontak atau tidak komunikasi. Saya nggak menepati janji saya yang katanya mau berteman aja, saya malah menjauh karena mungkin waktu itu Abi Umi bilang jangan itu. Akhirnya kan mungkin saya menjaga dan akhirnya saya tidak kontak. Akhirnya Bella sedikit marah ya mungkin ya, iya Bella sedikit marah karena iya, karena saya kok mau malah ngilang. Ya padahal kan berteman juga nggak apa-apa seperti itu. Dan waktu itu akhirnya saya ngilang. Nah, benda yang pernah saya kasih itu cincin beserta wadahnya dibuang karena ya mungkin kecewa. Dibuang di rumah. Nah, dilalah ya. Dibuang di rumah, kemudian berlanjut. Akhirnya kita terakhir. Kita berlanjut sampai beberapa tahun kemudian, alhamdulillah saya mungkin mulai terbuka dalam artian saya mungkin mulai itu kan Bella teman saya juga dulu sempat baik dan support saya untuk belajar. Akhirnya kita tetap kontakan kembali. Sempat ketemu di Semarang, dia pinjam buku saya pinjamkan, sekedar ketemu aja, nggak ada 10 menit pergi lagi. Kemudian Bella berada di Jogja, saya di Semarang. Bella juga belajar di sana. Kemudian 4 tahun yang lalu kita sempat pergi karena waktu itu kita sama-sama di Tegal dan istilahnya waktu itu kembali ke perusahaan saya lupa, yang jelas kita pergi dan setelah pergi itu ya biasa saja, kembali lagi seperti semula lagi. Saya juga kenalan dengan beberapa teman, Bella juga, dan tepat di tanggal 21 Desember 2020 yang seharusnya saya berada di luar kota yang ada acara di sana, tapi ternyata saya membatalkan acara tersebut. Takdir Allah karena semua persyaratan saya gagal untuk terbang dan saya harus berada di rumah. Begitu juga dengan Bella yang harusnya sudah berada di Jogja. Takdir Allah, insya Allah Bella harus kembali lagi ke rumah karena dokternya tidak bisa, dosen dokternya tidak bisa melanjutkan jadwalnya, jadi harus diganti minggu depan. Akhirnya Bella kembali ke rumah dan di saat itu tidak ada janjian apapun, tiba-tiba sama-sama di rumah. Ya sudah, waktu itu saya memang mulai mencari untuk yang serius karena permintaan Abi Umi dan karena diri saya merasa insya Allah saya siap. Akhirnya saya kenalkan ke Abi Umi melalui foto dulu. Mi masih ada masih kenal Bella, Umi Abi masih kenal, alhamdulillah. Dan Umi melihat sosok Bella hanya sekedar foto dan bercerita sedikit.
Abi Umi memperbolehkan untuk ta'aruf ya, untuk memperkenalkan diri atau berkenalan dengan Bella, mengenal lebih seperti itu. Karena tetap ya 10 tahun lalu sama setahun ini kan beda. Pastinya saya mengenal. Nah, mengenal waktu itu di tanggal 21 Desember saya mulai ngechat, kemudian kita pergi ya. Kita pergi, kemudian saya mampirkan ke om sama tante. Iya, halo. Mampir untuk ini sebenarnya. Dia nggak tahu kalau saya menilai ceritanya. Om tante itu menilai. Kalau langsung ke Umi kan nanti kabur. Akhirnya saya ke Om Tante dulu lah, biar nanti Umi nanya ke Om Tante gimana. Lapor, saya pulang langsung laporan, telepon. Oh iya, bentar laporan, mereka ngobrol apa nggak tahu. Nah, akhirnya setelah laporan, ternyata Umi juga makin istilahnya ada lampu hijau yang akhirnya besoknya ternyata harus kembali ke Jogja karena dokternya sudah kembali lagi dan saya antar sampai stasiun Slawi aja. Setelah itu ya cari alasan, kebetulan juga ada urusan di Jogja, saya nyusul. Hari Sabtu atau Jumat saya nyusul. Sabtu Minggu waktu itu alhamdulillah saya dijemput, ternyata saya pikir saya akan terluntang-lanting di sana, ternyata dijemput dan kita mulai istilahnya berdekatan dalam artian mengenal lagi. Nah, tidak lama, singkat sekali hanya 3 minggu. Setelah itu alhamdulillah Bella datang ke rumah saya. Beberapa hari kemudian semua saya kenalkan ke Mbah Kakung terutama karena saya cucu pertama dan anak pertama, jadi mohon maaf ini keluarganya banyak. Karena anak pertama, cucu pertama ini Mbah nikahin pertama kali cucunya, Made juga ya, Uminya juga sama. Jadi pertama mungkin saking excitednya, wah pertama nih anak dan cucu pertama, Umi juga, habis juga, jadi rame. Dan ya mohon maaf kalau belum maksimal. Nah akhirnya beberapa hari kemudian kembali lagi di tanggal 21 Januari 2021. Jadi tadi pertama chat 21, ini 21 lagi. 21 saya dan keluarga bertemu dengan keluarga Mama Bella dan Pak Ade. Dan alhamdulillah takbirullah di tanggal 21 lagi Februari, yaitu di hari ini 2021, kita semua berada di sini dan insya Allah dengan niat yang sedalam-dalamnya dan seyakin-yakinnya, dengan perasaan yang dititipkan oleh Allah, saya ingin mengucapkan semuanya kepada dia. Dan satu hal, ini ajaib ya kalau dibilang, ini mungkin yang bikin saya kembali karena cincin yang tadi dibuang oleh Bella ternyata waktu itu langsung disimpan, jadi nggak dibuang. Waktu itu disimpan sama Mbak Darti. Iya, coba kasih mic-nya Mbak. Mbak, kok bisa nyimpan cincin ini? 10 tahun yang lalu. Mbak, kenapa Mbak disimpan Mbak? Tempatnya itu baik ya. Katanya Sudah wadai apik, Pak. wadahnya bagus. Oh iya, iya, padahal waktu itu Bella sempat ketemu Mbah ya Mbak. Terus buat apa sih disimpan begitu kan? Tapi alhamdulillah takbirullah disimpan dan sampai sekarang masih. Kayaknya mau coba ya, kan dulu pas tuh waktu SMP kan nggak mungkin kalau tangannya kan membesar ya, kalau sekarang nggak mungkin pas, tapi kalau pas kan barangkali udah pernah dicoba dan ternyata pas ya, jadi masih pas 10 tahun yang lalu dan tangan Bella sekarang, dan alhamdulillah masih disimpan. Terima kasih Mbak Darti sudah disimpan dan ini akan jadi kenangan saksi yang besar buat kehidupan kami nanti untuk jenjang yang lebih serius dan sehidup seterusnya. Iya, amin. Ya itu kisah, that's our story, kisah yang menurut saya benar-benar tidak disangka-sangka. Gitu, alhamdulillah. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, Bapak. Luar biasa ya, Mas Wawas ini SMP udah nabung buat beli CD. Kalau saya dulu SMP nabung buat beli some, Bu. Bukan, ini cincin mainan.
Luar biasa. Baik. Nemu kayaknya. Ada nemu. Ini berarti jasanya Mbah ini luar biasa. Mbak mau apa Mbak? Kayaknya ini Mas Was perlu memberi sesuatu. Nanti balik ke sini. Ya, mungkin ini saatnya Mas Was. Mas Was sudah ada di depan keluarga, di depan Mbak Bella juga. Mungkin saatnya hari ini adalah momen yang sangat indah buat kalian berdua, terutama untuk Mas Was dan Mbak Bella ya. Ini saatnya Mas Was untuk bisa mencurahkan isi hatinya di depan kita semua sehingga kita bisa menjadi saksi, sehingga harapannya nanti bisa berlanjut ke jenjang pernikahan insya Allah. Mau langsung sekarang? Boleh saya menyanyi. Boleh dengan lagu? Oh, mau nyanyi romantis ya. Berapa album Mas? Jangan dong. Ulang. Kali ini mau nyanyi lagu apa nih? Melamar. Melamar. Cocok. Musik siap ya? Oke. Baik, insya Allah ini Mas Was mau mengungkapkan dengan sebuah lagu yang berjudul Melamarmu. Oke. Dan ini sangat pas sekali momennya ya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua, boleh Bu. Luar biasa. Silakan Mas Was. Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang wajahmu lama kamu. Bila dengarkanlah aku tak setampan Aldebaran, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku terangku, ku ingin memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Nur Asri Bella Samilia, kamu adalah satu-satunya wanita tersenyum. Kamu juga satu-satunya yang membuatku mencapai masa depanku. Salah satu cara untuk menyampaikan isi hatiku adalah dengan menyampaikan ini semua. 10 tahun lalu kita pernah bertemu, 10 tahun lalu pun saya pernah menyampaikan rasa suka. Namun kali ini berbeda, di hadapan mama, di hadapan semua keluarga besar Bella, di hadapan keluargaku, Umi, Abi. Izinkan aku dengan segala perasaan yang dititipkan oleh Allah untuk memberi pengakuan. Nur Asri Bella Samilia, Bismillahirrahmanirrahim. Maukah kamu menjadi pasangan hidupku? Cek. Sekarang, oh nanti kita mikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho mama dan ridho keluarga besar, insya Allah Bella menerima lamaran Mas. Alhamdulillah.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya jadi ngiri nih Bapak Ibu. MC-nya belum ya? Alhamdulillah. Jadi kalau kayak jomblo-jomblo ini kayaknya lihat langsung ngiri nih Pak. Pulang langsung ada ya. Oke. Alhamdulillah Mbak Bella sudah menerima lamaran dari Mas Fawas dan insya Allah keluarga besar semua juga menerima lamaran dari Mas Fawas. Untuk itu kami mohon kepada Umi Fawas dan juga Mama Bella untuk secara simbolis penyerahan peningset sebagai tanda diterimanya lamaran Mas Fawas kepada Mbak Bella. Mungkin bisa berdiri Bapak Umi Fawas dan Mama Bella. Mungkin dari Umi Fawas ke Mama Bella, mungkin bisa menghadap kamera. Selanjutnya, oke. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah dengan diterimanya peningset ini menandakan bahwa Mas Fawas dan juga keluarga besar telah diterima khidmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah niat baik Mas Fawas dan juga Mbak Bella untuk melangsungkan di jenjang pernikahan insyaallah. Yuk atau juga manis ya. Ya. Selanjutnya penyematan cincin dari awal dari Umi Fawas ke Mbak Bella dulu. Oh bebas, yang penting muat. Tahan. Semangat. Selanjutnya penyematan cincin dari Mama Bella ke Mas Fawas. Bismillah.